Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada beliau Al-Ustadz Agus Miswanto MA ingkang kula hormati, dumateng para bapak ibu jamaah kajian Ahad enjang rahimakumullah. Langkung rumiyin semoga kita tansah muji syukur dumateng rasa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringaken rahmat hidayah su'inayahipun dumateng kita sedaya ingkang arupi ketetepan iman Islam. Langkung-langkung Allah tasih maringaken nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga wonten enjang menika kita sedaya waket kempal wonten majelis ilmu punika. Shalawat salam muga Allah tansah limpahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha dumateng keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, lan dumateng tiang-tiang ingkang tansah nderek saha nglampahipun napa sunah-sunahipun. Amin. Jamaah rahimakumullah, saderengipun kajian wonten enjang menika kita milai, semoga majelis menika kita pikak sarengan kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun wekdal sepangenan kita aturaken dumateng Al-Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa salawatullahi wa salamuh ala nabiyil mustafa sayyidil mujtaba nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sahibil karamati al-fadilat, amma ba'd. Yang kami hormati para bini sepuh, para ustadz dan ustadzah, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian Ahad pagi yang insyaallah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa kesempatan, berupa kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul di majelis ini dalam rangka untuk memperdalam syariatnya. Tidak ada ungkapan yang pantas bagi kita semua kecuali ungkapan syukur, ungkapan tahmid kita kepada Allah atas nikmat ini. Karena tidak sedikit orang yang diberikan nikmat yang serupa, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, tapi juga disia-siakan begitu saja. Tetapi alhamdulillah kita diberikan dua nikmat itu, tapi kita manfaatkan sebaik mungkin dalam rangka untuk silaturahim, dalam rangka untuk memperdalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan sholawat serta salam senantiasa tercurah dan melimpah kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita,
Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia nguri-nguri sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang perkhidmatan Islam berkemajuan. Tema ini sesungguhnya merupakan hasil keputusan dari Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 di Surakarta tahun 2022 kemarin. Di dalam RIB, Risalah Islam Berkemajuan. Jadi ini ditegaskan di dalam Risalah Islam Berkemajuan itu sebagai sebuah keputusan supaya kita lebih memahami dan bagaimana mengaktualisasikan lebih konkret lagi tentang perkhidmatan kita sebagai warga persyarikatan. Ya. Di dalam surat At-Taubah ayat 105, Allah itu menyampaikan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qul, dan katakanlah wahai Nabi, dengan ungkapan lain, sampaikanlah wahai Nabi, ajarkanlah wahai Nabi, perintahkanlah wahai Nabi kepada umatmu. Apa yang harus diajarkan, disampaikan, diperintahkan oleh Nabi kepada umatnya, yaitu kita semua, yaitu i'malu, beramalah kalian itu, fasayarallah, karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu akan melihat amalakum, amal kalian semua. Jadi amal merupakan wujud perkhidmatan kita, ya. Wujud perkhidmatan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, artinya kita melaksanakan khidmat terhadap apa yang Allah kehendaki kepada kita semua. Jadi kehidupan dunia bagi orang yang beriman adalah wujud perkhidmatan kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, membuktikan iman dalam wujud amal. Oleh sebab itu maka perkhidmatan yang kita lakukan itu akan dilihat oleh Allah. Maksudnya dilihat di sini, Allah akan menilai, mengevaluasi terhadap segala amal perilaku kita itu. Tidak sekedar dilihat saja, tidak. Maksudnya dilihat itu adalah Allah akan memberikan penilaian terhadap amal kita. Berapa nilainya? Bernilai plus ataukah sebaliknya bernilai negatif? Nah itu. Dan tentu masing-masing nilai akan mendapatkan balasan di sisi Allah. Nah, disinilah pentingnya bagi kita semua. Dari setiap perkhidmatan yang kita lakukan, maka akan dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah. Bahkan tidak sekedar dinilai, tetapi juga dibalas, baik secara langsung ataukah nanti ditunda balasannya pada saat kita di akhirat.
Nah ini. Kemudian wa rasuluhu, demikian juga rasulnya akan melihat dari amal kita. Kalau pada zaman Nabi, ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah masih hidup, Nabi akan melihat, mengoreksi terhadap amal yang kita lakukan, memberikan apresiasi. Kalau amalan yang kita lakukan, perkhidmatan yang kita lakukan itu benar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi. Kalau salah, Nabi akan mengoreksi. Bukan begitu, tapi begini dan seterusnya. Pada saat kita hidup jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Apakah amal yang kita lakukan itu sesuai standar dengan sunnahnya? Ukurannya adalah sunnahnya. Nah, begitu sunnah Nabi. Ukurannya adalah bagaimana Nabi itu telah memberikan teladan kepada kita semua. Apakah kemudian perkhidmatan kita itu selaras dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu, yang ada di dalam sunnah itu. Wal mu'minun, dan orang-orang mukmin juga akan melihat terhadap apa yang kita lakukan itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang mukmin melihat amal kita itu juga sama, akan melihat dalam pengertian menilai, mengapresiasi. Nah, amal yang kita lakukan itu memberikan asar ataukah tidak, asar kebaikan ataukah tidak. Nah, oleh sebab itulah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa memotivasi kita untuk beramal yang lestari, yang dilihat bukan saja generasi saat ini tetapi juga generasi yang kemudian. Kita nggak ada, tetapi amal kita masih ada asarnya, masih ada bekasnya. Nah ini, itu yang disebut dengan amal yang abadi. Ini, Bapak Ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah di sini penting bagi kita untuk terus melakukan perkhidmatan, dan ini menjadi catatan penting di dalam hasil Muktamar Muhammadiyah yang ke-48 tahun 2022 di Surakarta kemarin. Nah, yang pertama ya, ada 4 ya perkhidmatan itu ya. Ada 4 perkhidmatan yang dicanangkan oleh Muhammadiyah. Yang pertama adalah perkhidmatan keumatan. Yang kedua, perkhidmatan kebangsaan. Yang ketiga, perkhidmatan kemanusiaan. Dan yang keempat adalah perkhidmatan global. Dalam kesempatan kali ini kita kaji yang 1 dan kedua, yaitu perkhidmatan keumatan dan kebangsaan. Yang pertama adalah perkhidmatan keumatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi umat ini adalah bagian penting dalam konteks kita beramal. Umat adalah bagian atau medan atau sarana bagi kita untuk beramal baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itulah maka umat itu adalah bagian pokok bagi kita di dalam kita berkhidmat. Kalau kita di persyarikatan tentu adalah umat Muhammadiyah, di dalam kita berkhidmat di dalamnya. Secara lebih luas adalah umat
Islam, ya, umat Islam. Nah begitu. Nah, apa yang perlu dilakukan dalam konteks umat ini? Yang pertama adalah dalam rangka untuk peneguhan ukhuwah. Ini penting bagi kita semua. Dalam internal kita di Persyarikatan Muhammadiyah, ukhuwah itu perlu untuk terus kita bangun, ya, supaya apa? Supaya gerakan kita itu semakin solid, semakin kuat. Pembinaan jamaah terus kita lakukan, baik melalui pengajian, melalui sholat jamaah di masjid dan di musola kita, ya. Antar satu masjid dengan masjid yang lain terjalin, terkoneksi, ya. Pimpinan persyarikatan baik tingkat daerah, cabang, ranting terkoneksi. Jangan sampai kok kemudian kita berjalan sendiri-sendiri, tetapi terkoneksi, terhubung, ya. Antara satu masjid dan masjid yang lain terkoneksi. Kita bisa saling belajar, kita saling menguatkan. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena jalinan ukhuwah kita itu ya kita jalin melalui forum ngaji ngeten niki. Jalinan ukhuwah kita menika nggih kita jalin melalui masjid dan musola. Ya ketemune wonten masjid nang musola. Teng ngundi meleh. Makane monggo musola kita dimakmurkan, masjid-masjid kita dimakmurkan, sholat jamaah diramaikan. Itu sebagai sarana ukhuwah kita untuk saling bertemu, menguatkan diri kita. Loh, kita sebagai orang Islam ngambah masjid setahun pisan atau seminggu pisan pada saat sholat Jumat. Setelah itu hilang tah kemana. Nah, itu. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kok kemudian kita mendirikan masjid, kita nggak pernah mengisinya. Banyak masjid-masjid Muhammadiyah meniko Bapak Ibu sekalian, yang mendirikan awalnya iki wong Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah. Tapi karena jarang kita itu kok kemudian memakmurkannya dengan sholat jamaah, dengan ngaji di dalamnya, masjid-masjid kita hilang, diopeni oleh orang lain yang memang open dan peduli dengan masjid dan musola itu. Padahal inti gerakan Persyarikatan Muhammadiyah itu ya di masjid dan musola. Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika dulu mendirikan Muhammadiyah itu mengawalinya dari musola, bukan mengawalinya di alun-alun, boten, mengawalinya di musola dengan ngaji, dengan mendirikan sholat jamaah. Itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Loh, kalau kita kemudian kok jauh dari masjid dan musola, berarti gerakan kita atau kita di dalam rangka untuk menggerakkan persyarikatan ini ada sesuatu yang salah dan keliru. Karena basis kita adalah basisnya masjid dan musola. Oleh sebab itu maka kita harus lebih mengorientasikan lagi ukhuwah kita ini, kesadaran ukhuwah kita, ya, di tengah masyarakat dengan memperkuat basis masjid dan musola meniko. Kita saling belajar menguatkan bagaimana mengisi kegiatan-kegiatan di musola dan masjid itu, apa saja kegiatan yang perlu kita lakukan di musola dan masjid itu, sehingga kemudian musola dan masjid kita itu semakin banyak teman.
semakin banyak teman. Nah begitu. Artinya kalau masjid dan musola kita itu banyak teman, berarti ukhuwah kita berjalan dengan baik. Sukses kita menjalin pertemanan di antara kita semua. Oh ternyata kita bisa menjalin, memperkuat persaudaraan. Buktinya apa? Masjid dan musola kita ramai. Berarti saudara-saudara kita senang untuk pergi memakmurkan masjid kita, senang memakmurkan musola kita. Nah ini ngoten Bapak Ibu sekalian. Bahkan kemarin ketika ada survei membuktikan ternyata umat Muhammadiyah itu mengalami penurunan, ya, dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang sebelah. Mengapa kok umat Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah mengalami penurunan? Karena kita kurang peduli dengan urusan masjid dan musola. Karena apa? Karena masjid dan musola kita itu merupakan basis pengembangan ukhuwah, basis regenerasi, basis kaderisasi, bahkan basis pengamalan syariat sesuai dengan tuntunan tarjih. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita ada tuntunan tarjih, tapi kok kita nggak punya masjid dan musola, piye leh ngamal kayak gini piye? Nggak bisa. Contoh umpamanya sholat subuh, di dalam tuntunan Muhammadiyah menika, di tuntunan tarjih, kunut menika adalah dhaif, ya, tawakuf. Maka Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut. Nah kalau kita nggak punya masjid, gimana itu ngamalkannya? Ya itu paling sholat sendiri-sendiri di rumah. Kalau kita sholat di masjid yang lain yang pakai kunut, berarti kita tidak mengamalkan lagi tuntunan yang tidak menggunakan pakai kunut itu. Itu contohnya ngoten. Sholat Jumat, di dalam tuntunan tarjih Muhammadiyah itu azan 1 kali. Coba kalau kita umpamanya nggak punya masjid dan musola, kita masuk masjid dan musola yang azannya 2 kali, berarti kita sudah tidak mengamalkan tuntunan syariat yang didasarkan kepada putusan tarjih itu. Itu contohnya ngoten Bapak Ibu. Jadi masjid dan musola merupakan basis pengamalan syariat sesuai dengan tuntunan tarjih. Kalau kita nggak punya masjid dan musola, sangat sulit untuk mengamalkan, merealisasikan amalan itu. Nggak cukup yang namanya amalan agama itu diajarkan neng sekolah ngene iki. Setelah kembali ke rumah, siswa mengamalkan sesuai dengan apa yang diajarkan gurunya di rumah. Nggak sesuai amalan yang diajarkan oleh gurunya pada saat di sekolah. Kenapa? Karena kita nggak punya masjid dan musola untuk pembinaan yang lebih lanjut. Yang akhirnya apa yang diajarkan di sekolah tidak sinkron dengan amalan yang ada di rumah. Akhirnya apa? Dampaknya nggak ada dampaknya bagi kehidupan, bagi apa masyarakat yang sudah kita dakwahi itu tadi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mangane ini Muhammadiyah, wong Muhammadiyah itu harus kemudian kembali orientasi gerakannya adalah gerakan masjid dan musola. Sebagaimana juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, sebagaimana juga yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten Madinah, setelah hijrah wonten Madinah. Itu yang dibangun pertama kali masjid ketika hijrah.
Nah, ngoten. Maka kalau kita kok kemudian umat kita Muhammadiyah itu ingin meningkat lagi, maka basis masjid dan musola harus kemudian kita terus tingkatkan, baik dari sisi kuantitas, lebih-lebih dari sisi kualitasnya. Layanan-layanan di dalam masjid dan musola kita menika niku Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ngeten Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu lemah dalam pembinaan masjid dan musola kita itu kemudian nanti dampaknya ya luar biasa. Kita mencari siswa menika nggih angel. Cari siswa menika nggih angel. Itu dampak yang lebih lanjut. Ya karena apa? Karena kita nggak punya basis di tingkat grassroots. Nah begitu. Nah, itu. Coba di Bandungan menikot kita hitung berapa masjid yang kita miliki atau masjid yang di bawah pembinaan kita. Ada berapa? Nah ini. Ada berapa musola yang ada di bawah pembinaan kita? Atau jangan-jangan kita nggak memiliki pembinaan masjid dan musola? Nah, ini menjadi evaluasi bagi kita bersama. Karena apa? Karena basis itu menjadi sarana untuk memperkuat ukhuwah di antara kita. Ingatan. Ya orang yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah itu akeh, banyak. Tapi ketika kembali ke rumah masing-masing, mereka itu amal agamanya pun benten kok. Beda, banyak yang begitu. Gitu. Karena apa? Karena kita nggak punya masjid musola. Ngoten, neng masjid musola yang lain pujian gak ikut pujian. Ya. Pakai zikir jahar. Nah ngoten, karena kita nggak punya itu, sehingga pembinaan ukhuwah kita lemah ya dalam tingkat basis karena kita tidak memiliki itu semua. Maka ini penting Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk meneguhkan ukhuwah, untuk meneguhkan persyarikatan itu penting. Tanpa itu semua tidak bisa. Nah begitu. Kemudian yang kedua adalah perbaikan kualitas umat. Dan kualitas ini menjadi kemudian perhatian, menjadi orientasi pikiran bagaimana umat ini maju. Ini diingatkan oleh Allah juga dalam surat An-Nisa. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Wal yakhsha, dan hendaklah dia takut alladzina, orang-orang lau taroku, sekiranya mereka itu meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, dzurriatan, keturunan di'afa yang lemah. Khofu yang mana mereka itu mengkhawatirkan alaihim, terhadap keadaan mereka. Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita orang-orang yang beriman untuk terus prihatin, khawatir terhadap umat, terhadap generasi yang kita tinggalkan. Begitu. Dan bahkan keadaan umat ini juga dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi juga. Sehingga kalau kita mikir umat menika itu juga merupakan bagian dari sunnah Nabi. Wong mukmin ora pernah mikir mengkhawatirkan umat, berarti keimanannya agak dipertanyakan. Nabi SAW yang dakwahnya luar biasa dan berhasil saja, Kanjeng Nabi menika tasih mikir bagaimana umatnya, nasibnya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin As
radhiyallahu anhuma diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi fi Ibrahim, ketika tala membaca qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala fi Ibrahim, dalam surat Ibrahim. Apa itu? Yaitu ketika Nabiullah Ibrahim ngeten iki ngeluhke umate, Rabbi, duh Gusti, innahum, sesungguhnya apa, berhala-berhala itu, atau ya berhala-berhala itu, adlalna, telah menyesatkan kasiron, banyak, minan nasi, di antara manusia itu. Faman tabi'ani, barang siapa yang mengikutiku, fa innahu minni, sesungguhnya dia termasuk umatku. Ini ketika mengeluhkan keadaan umatnya Nabi Ibrahim ngoten niku. Banyak umate Kanjeng Nabi Ibrahim menika yang tersesatkan atau disesatkan oleh berhala-berhala, yang mereka itu tidak lagi menyembah kepada Allah tetapi menyembah ke berhala. Atau kalau sekiranya mereka itu menyembah kepada Allah, mereka masih belum bisa meninggalkan penyembahan kepada berhala, sehingga melakukan kesyirikan. Kanjeng Nabi Ibrahim, faman tabi'ani, barang siapa yang mengikutiku, fa innahu minni, maka sesungguhnya dia umatku. Maksudnya kalau umatku itu mengikutiku, mengikuti ajaranku, ajaran tauhid, mengesahkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, maka dia adalah umatku, kata Nabi Ibrahim. Kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca qaula Isa alaihi salatu wassalam, perkataan Isa alaihi salam. Apa perkataan Isa di dalam surat Al-Maidah ayat 118 itu? In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Duh Gusti Allah, in tu'adzibhum, sekiranya engkau kok mengazab mereka, mengazab umatmu itu karena mereka tersesat, karena mereka itu tidak menjalankan syariat, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka itu adalah hambamu. Wa in takfir lahum, sekiranya engkau memberikan ampunan lahum, untuk mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketika membaca dua ayat ini, kemudian Kanjeng Nabi menika ngangkat dua tanganipun, farofa'a yadayhi, beliau ngangkat tanganipun, wa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam donga maring Gusti Allah. Apa doaipun Kanjeng Nabi untuk umatnya kepada Allah? Allahumma ummati ummati, duh Gusti Allah, pripun niku umatku, pripun niku umatmu. Wabaka, kalih Kanjeng Nabi nangis. Nek Nabi Ibrahim masrahke karo Gusti Allah, nek umatku ngikutiku, dia termasuk umatku, wah Gusti Allah. Nabi Isa menyatakan, sekiranya engkau kok mau mengadab umatku karena mereka sesat jauh dari syariat, itu adalah umatmu Gusti Allah. Sekiranya engkau mengampuni, maka engkau adalah maha bijaksana lagi maha perkasa, maha bijaksana. Tapi Kanjeng Nabi mboten ngoten. Kanjeng Nabi menyatakan, Allahumma ummati ummati, duh Gusti Allah, bagaimana umatku itu nanti, bagaimana umatku nanti. Khawatir
khawatir Kanjeng Nabi menika terhadap kondisi umatnya nanti, kalih nangis. Mungkin Kanjeng Nabi niku nggih ngerti keadaan umatnya nanti, lebih-lebih mendekati akhir zaman itu gimana. Kemudian faqalallah, kemudian Allah menika pirsa, kemudian berfirman memerintahkan kepada malaikat Jibril, ya Jibril idhab ila Muhammad. Hei Jibril, coba kamu pergi kepada Nabi, kepada Muhammad. Wa rabbuka a'lam, beritahukanlah bahwa Tuhanmu a'lam, lebih tahu terhadap urusan umatmu itu, wahai Nabi, wahai Muhammad. Fasalhu ma yubqih, dan tanyakanlah kepada dia apa yang menyebabkan dia itu nangis. Fa'atahu Jibril fa'ahbarahu Rasulullah bima qala. Kemudian Jibril alaihissalam mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ahbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala. Kemudian Rasulullah menceritakan kepada Jibril itu terhadap apa yang ia katakan, ia panjatkan. Apa kata Nabi? Wa huwa a'lam. Hei Jibril, Gusti Allah a'lam, lebih tahu. Faqala Allah Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad, pergi lagi sekali lagi kepada Muhammad, kepada Nabi. Fakul, maka katakanlah kepada dia, inna sanurdik, sesungguhnya kami Allah akan ridho terhadapmu fi ummatik, dalam kaitannya dengan persoalan umatmu. Wala nasuk, dan kami Allah tidak akan menyakitimu. Niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking mikirke umate ngoten, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita sebagai umat Islam ngikuti bagaimana tradisi Nabi menika, nggih kita juga sama, harus mikir keadaan kita, umat kita ngeten niki nggih ikut mikir. Kalau dulu kita difikirkan oleh Kanjeng Nabi, maka saat ini juga kita sama-sama untuk memikirkan bagaimana kepentingan umat menika. Karena apa? Kita tafaul kepada Kanjeng Nabi. Dalam urusan umat, Nabi niku luar biasa kepeduliannya. Nah, kalau kita dipedulikan oleh Nabi, mosok kita nggak peduli dengan sesama kita? Kalau begitu kita egois. Mintanya kita dipedulikan oleh Nabi, oleh Allah, tapi kita tidak peduli dengan umat kita, sesama kita. Maka disinilah penting Bapak Ibu sekalian, mengapa kita kok mengurus persyarikatan ini? Karena kita itu menjadi bagian dari tradisi kenabian yang ikut sama-sama memikirkan bagaimana kepentingan umat ini. Hidup kita bukan hidup yang egois, hidup yang sekedar untuk diri kita, tetapi hidup yang juga memikirkan kepentingan orang lain. Hidup kita bukan saja untuk bagaimana kita bahagia, tetapi juga bagaimana orang lain juga seneng lan bahagia. Nah, inilah yang kemudian menjadi tradisi yang kita niru bagaimana kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus menjadi umat muslim, umatipun Kanjeng Nabi Muhammad menika ikut bersama-sama mikir terkait dengan kehidupan umat menika, bagaimana perbaikan umat menika.
Apakah umat kita sudah baik? Apakah belum? Nah, ini terus kita usahakan. Ya, dalam konteks pendidikan, dalam konteks kesehatan, dalam konteks layanan-layanan sosial. Nah, itu terus kita pikirkan, ya, kira-kira apa solusi apa yang bisa kita berikan, fa insya Allah itu juga akan menjadi amal kebaikan. Amal yang kita lakukan saat ini nanti diteruskan oleh generasi berikutnya, amal kita tetap lestari. Nah, ini pentingnya organisasi ngoten Bapak Ibu sekalian. Amal kita yang sudah ada diteruskan lagi, nggak ada putusnya. Inilah yang disebut dengan amal yang lestari. Kita mewariskan tradisi kepada generasi berikutnya, yaitu tradisi yang baik, yang itu diteruskan, dan insya Allah itu akan menjadi jariah bagi kita bersama. Dan ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu berkehidupan di dalam organisasi menika nggih ampun bosan-bosanipun Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita bawa dengan penuh kegembiraan, kita bawa dengan penuh sukacita. Karena yang namanya organisasi itu kan mekanisme, ya, kerja bersama, ya, kerja kolektif, ya. Yang satu dengan yang lainnya itu saling membawa, ngoten, saling membawa. Nah, ini oleh sebab itu maka kita harus kemudian tetap optimis, tetap semangat. Karena apa? Karena kita tidak tahu kok Bapak Ibu sekalian, amalan soleh yang mana yang kemudian nanti menjadi kunci surga kita menika kita mboten ngertos. Makanya kehidupan berjamaah ini penting untuk kita semua, sehingga kemudian semua orang nanti akan menjadi saksi kehidupan kita di akhirat menika. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tadi di dalam surat At-Taubah, ya, menjadi saksi amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita disidang dalam pengadilan di mahsyar, maka akan makhluk-makhluk ini termasuk sesama kita orang-orang mukmin akan menjadi saksi kebaikan terhadap apa yang kita lakukan. Karena apa? Karena kita kerjanya adalah organisasi, ya, kerja kolektif, ya. Ya, bukan dalam pengertian bahwa amal kebaikan kita pamerkan, tidak, tetapi amal kebaikan itu kemudian disaksikan dari sisi manfaatnya untuk banyak umat mekata. Itulah yang kemudian menjadi kesaksian, ya, di antara kita orang-orang yang beriman menika. Nah, ini Bapak Ibu, ini perkhidmatan keumatan. Jadi banyak agenda kita, ya, yang perlu untuk kemudian terus kita bangun, ya, di Muhammadiyah menika, ya, yang menjadi PR kita, dan itu perlu kerja kolektif, kerja bersama di antara kita bersama. Kemudian yang lainnya adalah perkhidmatan kebangsaan. Perkhidmatan kebangsaan, apa itu? Ya, artinya bahwa kita yang hidup tinggal di negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia inilah yang kemudian menjadi sarana bagi kita untuk mewujudkan perkhidmatan kita itu. Jadi ada koneksi, ada keterhubungan dengan negara di mana kita tinggal. Inilah yang dalam muktamar ke 47
tahun 2015 di Makassar itu ditegaskan di dalam satu rumusan bahwa negara Pancasila itu sebagai darul ahdi wasyahadah. Jadi negara kita itu sebagai mewujudkan perjanjian kita kepada Allah, mewujudkan kesaksian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi negara ini akan menjadi baik itu terhubung dengan kontribusi kita sebagai seorang mukmin, yaitu sejauh mana amal soleh yang kita berikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menika. Nah, ini karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena negara Kesatuan Republik Indonesia menika merupakan jerih payah dari para ulama, ya, dari ulama, dari tokoh-tokoh Muhammadiyah dulu yang juga berjuang bersama dalam rangka untuk mewujudkan negara ini. Banyak kader-kader Muhammadiyah yang telah dipersiapkan oleh Muhammadiyah dalam rangka untuk mengisi kemerdekaan ini pada zaman itu. Sebelum Indonesia merdeka, bagaimana Muhammadiyah itu menyiapkan kader untuk menjadi seorang pemimpin, ya. Indonesia bangkit, Indonesia bisa merdeka, itu karena Muhammadiyah menyiapkan kader-kader itu. Di antara keprihatinan yang ada di dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah dulu sekolah-sekolah itu kan adanya sekolah kolonial, adanya sekolah-sekolah non-Islam, Katolik, Kristen, Zending, misionaris. Karena itu yang dibiayai oleh negara pada saat itu. Prihatin orang-orang atau kaum intelektual itu yang ada ya orang Islam banyak, tetapi mereka tidak bangga dengan Islamnya, ya, tidak bangga dengan Islamnya, bahkan sengit karo Islamnya. Nah, kalau begini mana mungkin bisa menjadi kader untuk menumbuhkan semangat melawan kaum kolonial? Nggak bisa. Maka kemudian yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah sekolah-sekolah. Yang dari sekolah-sekolah Muhammadiyah itulah yang kemudian lahir tokoh-tokoh Muhammadiyah yang kemudian menjadi pahlawan nasional. Ada umpamanya Jenderal Sudirman, itu seorang siswa sekaligus guru di sekolah Muhammadiyah. Ada Insinyur Juanda, seorang guru sekolah Muhammadiyah. Oto Iskandar Dinata, itu juga sama, itu adalah seorang guru dan tokoh Muhammadiyah. Dan banyak yang lainnya lagi yang mereka itu dulu dari sekolah Muhammadiyah, ya, dididik oleh Muhammadiyah menjadi pahlawan-pahlawan yang kemudian memiliki kontribusi besar dalam rangka untuk mendirikan republik ini. Ini karena Kiai Haji Ahmad Dahlan mengkadernya itu semenjak tahun 1912 mendirikan Muhammadiyah, mendirikan sekolah yang akhirnya menjadi anak-anak panah Muhammadiyah yang menyebar ke seluruh Indonesia. Dan itu menjadi bibit-bibit patriotisme bagi kehidupan kebangsaan pada saat itu. Nah, inilah perkhidmatan kebangsaan
yang dilakukan oleh Muhammadiyah pada zaman itu, yang kemudian ini dipertegas rumusan itu pada muktamar yang ke-47 tahun 2015 itu, yaitu negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyadah. Jadi negara Pancasila itu sebagai perwujudan perjanjian kita kepada Allah terkait dengan iman dan amal soleh kita, dan sebagai persaksian bagi amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai bagian dari republik ini maka terus untuk nguri-nguri negara ini dengan baik. Ya, dengan umpamanya bagaimana demokrasi ini terus berkembang dengan baik. Bagaimana peningkatan ekonomi di masyarakat juga terus kita menjadi bagian dari gerakan ini dan seterusnya. Yaitu. Jadi jangan sampai kok kemudian kita sebagai warga Muhammadiyah itu anti demokrasi, nggak mau ikut pemilu dan lain sebagainya. Itu bukan tradisi Muhammadiyah. Pemilu itu adalah bagian daripada demokrasi, bagian atau sarana bagaimana kita itu berbaiat kepada pemimpin negara. Karena apa? Itu setelah dicontohkan oleh para sahabat, bagaimana mereka itu memimpin seorang perwakilan, seorang pemimpin nggih ngoten niku caranipun. Hanya saja kalau pada zaman sahabat nggak pakai kertas suara. Kalau zaman sekarang pakai kertas suara. Ketika Nabiullah Muhammad SAW meninggal dunia, ya, yang bagaimana kemudian proses kepemimpinan itu digantikan, itu musyawarah para sahabat. Para sahabat itu mengkandidatkan beberapa tokoh. Ada yang mengkandidatkan Abu Bakar, ada yang mengkandidatkan Sayyidina Ali, ada yang mengkandidatkan Umar ibn al-Khattab, ada yang mengkandidatkan Abu Ubaidah bin Jarrah. Semuanya berargumentasi ini. Akhirnya kemudian apa? Dilakukan pemilihan. Akhirnya kemudian sepakat memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin. Mekanismenya mengatakan dari Abu Bakar As-Siddiq ke Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq sebelum meninggal dunia minta kesepakatan kepada seluruh kaum muslimin, kepada seluruh sahabat. Ya. Bagaimana kalau dia nanti menunjuk Umar ibn al-Khattab sebagai penggantinya? Setuju. Disepakati setuju. Akhirnya ketika Abu Bakar meninggal, Umar menggantikan sebagai pemimpin. Ketika Umar masih hidup, ketika sakit, membentuk kepanitiaan. Ada 7 orang kandidat. Maka kemudian dari 7 kandidat itu, maka dari Utsman bin Affan kepada Ali bin Abi Thalib itu juga sama, yaitu Ali bin Abi Thalib dibaiat seluruh umat, menyatakan kesetiaan kepada Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah. Jadi sama Bapak Ibu sekalian, dulu ketika memilih pemimpin prosesnya ngoten niku. Kalau sekarang adalah dengan cara kertas suara. Karena apa? Karena jumlah orangnya lebih banyak. Dihitung kira-kira yang paling besar suaranya siapa. Nah begitu. Itulah proses kepemimpinan dibentuk menika. Inilah yang disebut dengan proses suro musyawarah, yang dalam konteks sekarang yang disebut dengan proses demokrasi. Maka kita harus ikut serta menentukan kepemimpinan kita. Kalau kita nggak milih,
nggak ikut nyoblos, ya tentu orang-orang lain yang sesuai dengan keinginan mereka untuk menentukan pilihan itu. Ya, orang-orang kafir tentu memiliki keinginan yang lain dari keinginan kita. Maka disinilah kita penting untuk menyalurkan suara kita, kepentingan kita melalui proses yang disebut dengan demokrasi atau pemilu itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Maka dalam konteks negara Indonesia tentu kita harus meramaikan itu dan kita bisa memilih ya pemimpin yang kita anggap sebagai yang amanah, yang dapat dipercaya, yang dapat membawa kepentingan-kepentingan kita di masa yang akan datang. Nah ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira dua hal itu yang saya sampaikan, ya mudah-mudahan ini menjadi iktibar bagi kita semua atau peringatan tazkirah bagi kita semua. Ya intinya bahwa kita bagaimana sebagai seorang muslim itu terus berkomitmen di dalam beramal soleh, mensolidkan gerakan kita, barisan kita, menjalin, memperkuat ukhuwah kita, meramaikan masjid dan musola kita, karena itu sebagai basis dari gerakan kita. Fa'insyaallah kalau itu kita lakukan, kita amalkan dengan baik, fa'insyaallah itu menjadi amal soleh kita, dan insyaallah itu akan menjadi lestari karena akan diteruskan oleh generasi-generasi kita yang akan datang. Terima kasih ada kesalahan, kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, makaten kajian wonten enjang menika mugi-mugi waket nambah ilmu saha parantosan kita. Amin. Dene atau infak enjang menika pikantuk 300 gangsal ewu rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saderengipun kita tutup, alhamdulillah enjang menika panitia pikantuk donatur kagem ambulan. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo majelis menika kita tutup sarengan kanthi doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saengga kaula akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.